Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma, dosen Prodi PGMI IAIN Kudus. Hari ini kita akan membahas bilangan rasional, yakni mengenai desimal persen. Kalau cukup waktunya nanti kita akan membahas lanjutannya, yakni tentang rasio dan proposisi. Pertama-tama mari kita lihat dulu sejarah dari desimal. Desimal itu berasal dari kata decem atau 10, artinya itu adalah bahasa Latin. Desimal sendiri itu berasal dari sistem numerasi Hindu-Arab. Sistem ini muncul pertama kali di India pada tahun 300 sebelum Masehi dan kemudian berkembang sampai ke Semenanjung Arab pada tahun sekitar 800 Masehi. Baru kemudian dibawa ketika ada perang pendudukan Islam ke daerah Eropa, yakni Andalusia, kurang lebih pada tahun 1500 Masehi. Desimal sendiri itu memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah kita menggunakan 10 lambang yang kemudian disebut dengan angka. Kalau angka sendiri pada bilangan itu dimulai pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kan? Kemudian untuk di desimal itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pada desimal. Bagaimana dengan angka 10? Angka 10 di sini itu masuk ke dalam sifat yang ketiga, yakni suku-suku penjumlahan perpangkatan dari 10. Nanti ada 10, kemudian ada 100, ada 1000, dan seterusnya. Pada desimal angka 0 sampai 9 itu nanti disebut dengan angka atau digit. Sedangkan angka 10 pangkatnya itu disebut dengan basis. Mari kita lanjutkan. Desimal juga memiliki sifat aditif atau tambahan dan memiliki sifat posisional. Sifat posisional itu terkait dengan bentuk komanya ya. Misalnya kalau pada bilangan bulat, sifat posisional yang ada itu pada bilangan bulat, sifat posisionalnya itu jenisnya ada 2. Yang pertama itu standar, desimal juga ada. Standard form atau bentuk bakunya. Kemudian untuk yang satunya adalah extended form atau bentuk panjang. Contohnya, ini sering saya ketemui di LKS anak SD. Pertama-tama saya juga bingung ini maksudnya gimana. Itu ternyata bentuk standar sama bentuk extendednya. Jika kita biasanya menuliskan untuk yang kan kita mengenal ada posisi satuan, ratusan, puluhan dulu baru ratusan. Satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya kan. Ditulis dalam bentuk standar itu
satuannya, misalnya saja di sini contohnya angka 1, bentuk extendednya tetap. Akan tetapi kalau misalnya dalam bentuk puluhan, taruhlah di sini 23, itu bentuk panjangnya adalah 2 dikali 10 ditambah 3. Terdiri atas 1 puluhan dan 1 satuan. Sedangkan untuk ratusan, contohnya di sini adalah 203. Meskipun di sini ada angka 0, itu dia tetap menempati posisi di sini posisi puluhan. Jadi bentuk extendednya menjadi 2 kali 100, karena letaknya di paling depan dan di belakangnya ada 3 angka, ditambah 0 dikali 10 ditambah 3. Seperti ini. Dan seterusnya nanti akan berlaku pada desimal juga. Kalau pada desimal contohnya bagaimana? Pada desimal bentuk extended sama standarnya seperti ini. Cuma untuk bentuk desimal itu kan bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Kalau ini tadi yang atas ini satuan ratusan, satuan puluhan ratusan, kalau pada desimal standar sama extendednya itu per 10 sama per 100, per 1000 dan selanjutnya. Ini masih ada kaitannya dengan pecahan. Nah, atau misalnya 0,05 sama dengan 5 per 10. Ini kalau diubah jadi bilangan berpangkat sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 atau 5 dikali 0,1. Ini 5 per 100 sama dengan 5 kali, kita lihat 10-nya. Ini adalah bentuk extendednya. Jadi misalnya ada desimal di posisi per 10 misalnya. Misalnya per 10 per 100 ya. Itu 0,5 untuk bentuk standarnya. Bentuk extendednya adalah, karena dia per 10, 0,5 dikali 10 pangkat min 1 atau 0,5 dikali 10 dikali 0,1 seperti ini. Sedangkan untuk 1/100 misalnya ada 0,52 seperti ini, maka bentuk extendednya juga bisa Anda buat dalam bentuk bilangan berpangkat ataupun dalam bilangan bentuk koma seperti ini. Oh salah, sebentar. Ini bukan 0,5 tapi 5. 5 kali 10 pangkat min 1, kalau ini juga sama. 5 kali 0, min 1. Kita lihat untuk yang ini 1/100. Untuk yang di 1/100-nya, yang 1/10-nya itu kan di angka 5, ditempati oleh angka 5, sedangkan yang di 100 yang menempati 1/100 itu adalah angka 2. Berarti di sini menjadi bagaimana? 5 kalau dalam bentuk bilangan berpangkat ya, min 1 ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Atau kalau dalam bentuk koma seperti ini,
5 dikali 0,1 ditambah 2 dikali 0,01. Seperti ini, bentuk standar sama bentuk extended. Sampai sini saya harap Anda paham. Notasi desimal merupakan notasi yang bersifat posisional dengan menggunakan dasar nilai pada basis nilai 10. Yang dinamakan basis nilai 10 itu tadi 10 berpangkat ini tadi. Basisnya, angka atau digitnya, perpangkatannya. Sekarang kita lanjutkan kepada wujud bilangan rasional dalam pecahan desimal. Wujud yang pertama adalah extended terus desimal berulang atau repeating desimal atau periodic desimal. Apa itu desimal berulang? Yang nilai di belakang komanya itu berulang berkali-kali, bisa 2 angka ataupun 1 angka. Contohnya adalah ketika Anda ditanya bentuk desimal, bentuk pecahan desimal dari 1/3. Ini kita pakai cara pistol atau kita kenal dengan cara porogapit. Gimana caranya? Yang menjadi pembilangnya kita tulis kita gambar garis dulu yang jadi pembilangnya di angka di dalam kurung, kemudian yang jadi penyebutnya di angka 3, numerator denumerator. 1 dibagi 3 itu tidak ada angkanya, berarti kita menambahkan angka 0 di dalam kurung tersebut, berarti angkanya menjadi 10. Di bagian jawabannya itu kita menambahkan angka 0, selama kita ada jumlah 0 penambahannya 1 di bagian jawabannya, ini kan persoal dan ini jawaban, di bagian jawabannya itu nanti Anda tinggal menambahkan bentuk tambahan angka 0 lagi, misalnya 100 berarti 0,0, begitu seterusnya. Sepuluh dibagi 3 itu kita masih dapat 3 dikali 3, angka jawabannya ditaruh di sini. 10 bagi 3 ada 3 kali 3 9 dikurang masih sisa 1. Kalau misalnya di atas sudah ada tambah 0 tapi di bawah tambah 0 lagi, kita tidak perlu menambahkan angka 0 di belakang angka 3. 10 bagi 3 9 dikurangi 1. Asal angka di bawahnya ini bukan 0, hasilnya itu selalu bukan 0, berapapun itu nanti pasti akan berulang. Kemudian yang kedua adalah desimal berakhir atau terminating desimal. Pada desimal berakhir, contohnya mau angka berapa saja nggak apa-apa ya, 1/4 misalnya. Kita lihat yang pembaginya sedikit. Caranya sama, kita buat satu kurung yang terbuka seperti ini, pembilang ditaruh di dalam, penyebut ditaruh di luar. Ditambahkan angka 0 di kolom jawaban, karena 1 0, 10 dibagi 4 itu dapat 2. 2 kali 4 adalah 8. Dikurang masih sisa 2. Tambah 0 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4 20, 0.
di bagian bawahnya ini 0, itu desimalnya namanya desimal berakhir atau terminating desimal. Untuk selanjutnya adalah bagian operasi desimal. Pada operasi desimal ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sama seperti pada bilangan bulat. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu memakai sistem tambah kurang yang pakai bertingkat itu, sedangkan untuk perkaliannya juga sama, pembagiannya masih menggunakan cara pistol seperti ini. Mari kita lihat. Tapi nanti ada beberapa cara cepatnya. Yang nomor 1 itu untuk operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan, saya kasihkan contoh supaya langsung di contohnya. Misalnya yang angka di belakang komanya itu sama. 0,25 ditambah 0,37. Anda gunakan hal yang sama. Yang pertama, komanya ditulis dulu. Kemudian ditempatkan. Kita tambahkan seperti biasa. 5 ditambah 7, 6,0. Kalau misalnya berbeda bagaimana? Koma, maksudnya jumlah angka di belakang komanya berbeda bagaimana? Misalnya 1,025 ditambah 10,25. Yang ini di belakang komanya atau di sebelah kanan komanya beda, yang ini di sebelah komanya beda. Itu kita gunakan sama. Seperti ini. Kemudian koma ditulis dahulu. 1,025, 1,025. 10 berarti ini urut 1,25. Tanda koma ini penting sekali penempatannya, karena seperti kita tahu tanda sifat desimal itu adalah posisional itu tadi ya. Kita tambahkan selalu dari belakang, alas sebelah kanan. 5, 2 tambah 5, 7, 0 ditambah 2, 2, 1 ditambah 0, 1, 1. Seperti ini. Loh, angka nolnya ini berarti Bu, berarti tadi di bentuk extendednya ini adalah menunjukkan angka puluhan. Kalau di ini kan cara bakunya, kalau menggunakan cara yang extendednya ya meskipun panjang itu dia tetap tadi saya tulis. Di mana tadi? Tetap saya tulis. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Untuk operasi pengurangan sama dengan penjumlahan ya. Kemudian ada sistem apa itu yang biasa digunakan anak-anak itu? Utang dan menghutang-hutangi. Saya gunakan angka yang ada di atas, tapi saya pilih yang besar nilainya, saya kurangkan. Contoh untuk yang bentuk angka di belakang komanya sama. 0,37 dikurang 0,25. Anda tulis komanya dulu, dikurang untuk tandanya 0,37, 0,25.
Pengurangan 7 dikurangi 5 dapat 2, 3 dikurangi 2 dapat 1. 0,12. Anda perhatikan bentuk komanya. Sedangkan untuk yang ini saya mau coba kurangkan ini dengan yang bawahnya. Kan kebetulan angkanya banyak 0, kemudian kita bisa sistem pinjem-pinjemnya bagaimana itu sama dengan pengurangan pada bilangan bulat biasa. 10,25 dikurangi 1,025. Caranya sama, ditulis komanya dulu, tandanya koma. 10,25 1,025. Dikerjakan dari belakang. Ini karena tidak ada angka 0, pinjam 1, 10 dikurangi 5 dapat 5. Ini tadi dipinjam 1 sisa 4 dikurangi 2 masih 2 kurangi 0 2, 10 kurangi 1 9. Seperti ini. Saya harapkan Anda paham keruntutan pola pikirnya. Untuk yang selanjutnya adalah untuk perkalian dan pembagian. Kita lihat, mari. Untuk perkaliannya itu Anda harus memperhatikan jumlah komanya ya. Misalnya 0, berapa tadi? 37 dikali 0,25. Kalau bisa dikurung saja ya kalau begini, karena takutnya mengalami kesalahan. Kita lihat cara yang paling mudah itu, kalau saya ya bilangan berpangkat, tapi kalau anak SD kan kita lihat ininya dulu. 0,37 kita tuliskan, gambarkan dulu. 0,37 dikali 0,25. Yuk, 7 dikali 5 masih sisa 3. 3 dikali 5 15 ditambah 3 8, sisa 1. 5 dikali 0 itu 0, berarti di sini angka satunya digunakan. Biar urut. Bagaimana dengan row yang kedua? 7 kali 2 4, masih sisa 1. 3 kali 2 6, ditambah 1 ada 7. Kemudian 0 dikali 2 0, harus tetap ditulis. Astagfirullah, saya lupa, ada 3 susun. Mari kita lihat yang selanjutnya, row yang ketiga atau kolom yang ketiga. 7 kali 0 0 0 0. Mari kita tambahkan. Betul ya? 5, 8 ditambah 4 itu 12. 2 lebih 1,
1, 2 tambah 7 itu 9, 0, 0. Jumlah angka di belakang komanya ini ada 2, ini juga ada 2. Berarti kita tambahkan ada 4. Angka komanya itu dari belakang, kan ini 5,0. Kita ke arah kiri, tarik ke arah kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 0,0925. Kalau caranya Bu Irma bagaimana? Saya lebih suka, kalau saya loh ya, mengubah 0,37 dikali 0,25. Berarti ini 37/100 dikali 25/100. Berarti kalau saya sama dengankan lagi, 37 dikali 10 pangkat min 2 dikali 25 dikali 10 pangkat min 2. Kita tinggal tambahkan, kalikan 37 kali 25, 7 kali 5 masih sisa 5, 3, 15, 8, 14, 1, 7, 5, 2, 9. Kita tulis 9, 2, 5. Ingat, aturan bilangan berpangkat pada perkalian itu 10 pangkat M dikali 10 pangkat N, asal basisnya sama, itu 10 pangkat M ditambah N. Jadi rumusnya kita ini juga perkalian, kita tinggal menambahkan pangkatnya dikali 10 pangkat min 2 ditambah min 2, 925 dikali 10 pangkat min 4. Tadi juga ingat lagi, 10 pangkat M sama dengan 10 pangkat min M. Maaf tadi saya langsung ya. Saya anggap sih bisa kalian. 925 dibagi 1, 0-nya 4. Berarti kita tulis 925 dulu, komanya. Nah, sama jawabannya ya. Pakai perkalian bersusun. Untuk selanjutnya kita masuk pada aturan pembulatan dengan nilai pendekatan. Maksudnya pembulatan ini nama lainnya adalah rounding off, tergantung pada nilai tempat desimal yang dikehendaki. Ini contohnya bagaimana? Kok kita mau membulatkan satu angka desimal ke dalam nilai satuan yang dikehendaki, yang diinginkan? Contohnya adalah gini, misalnya 0,0925. Ini mau dibulatkan pada 1/1000 atau yang ketiga. Jadinya bagaimana? Kita lihat aturan yang nomor 3. Jika angka di sebelah kanan letak pendekatan, sebelah kanan letak angka pendekatan, itu bernilai 5 dan atau lebih dari 5, di sini adalah 5, maka nilai pendekatan yang diinginkan ini ditambahi 1, angka 5-nya dihilangkan.
menjadi 0,093. Berbeda jika angka yang dikehendaki di pendekatannya misalnya ini 9,225 mau di mau dirondingkan atau dibulatkan di angka 1/10, maka akan menjadi gimana? Di sebelah kanannya kalau nilainya kurang dari 5, kalau 5 dan lebih dari 5 itu dinaikkan, kalau kurang dari 5 berarti tetap seperti ini, tapi yang angka di sebelah kanannya dihilangkan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke next selanjutnya mengenai tadi karena ada pecahan, desimal dan persen, kita lanjutkan ke sini. Untuk nilai pecahan, untuk pecahan pengubahannya ke desimal dan pengubahannya ke persen. Dari pecahan ke desimal itu Anda tinggal pakai cara pistol biasa. Pistol seperti yang tadi itu atau porogapit. Yakni yang menjadi misalnya kita masuk ke misalnya ada pecahan R/S mau diubah dalam bentuk desimal. R/S-nya tadi 1/4 menjadi desimal, itu tinggal dibuatkan tanda seperti tadi. Pembilang atau numeratornya ditaruh di dalam kurung, penyebutnya atau denumeratornya ditaruh di luar. 1/4 sama seperti tadi ya. 10 0,8. 10 dibagi 4 dapat 2, 2 kali 4 dapat 8, dikurang 10 dikurangi 2, 0, 20 dibagi 4 dapat 5, 5 kali 4, 20, sisa 0. Ini diharapkan enggak menggantung ya, ini sudah sampai selesai seperti ini. Itu untuk pecahan ke desimal. Bagaimana untuk pecahan ke persen? Persen sendiri itu tinggal dikalikan dengan 100. Nilai pecahannya dikalikan 100. Nilai desimalnya juga tinggal dikalikan 100. Misalnya P itu R/S 1/4 tadi diubah ke dalam bentuk persen. Persen itu seperti ini ya contohnya. Persen nilainya adalah 1/4 nilai pecahannya dikalikan 100%, berapapun itu. Berarti di sini dicoret dengan 100, mana yang bisa dicoret? 25%. Kita cek yang memakai desimal. Desimal ke persen berarti tadi karena 1/4 itu kan tadi 0,25, ini juga sama, tinggal dikalikan 100%. Jawabannya pasti akan
sama. Demikian yang saya sampaikan, karena kita sudah mencapai 35 menit. Saya akan menyambung mengenai rasio dan proposisi nanti setelah pertemuan hari ini. Insya Allah kalau sudah selesai, dan saya nanti akan memberikan pemberitahuan di WA grup Anda untuk segera menyimak di akun YouTube saya. Oke, sedikit yang saya sampaikan, meskipun Anda sudah bisa, tapi kita belajar bersama lagi, terutama mengenai cara penyampaian yang runtut. Saya harapkan Anda ketika mengerjakan juga runtut seperti apa yang saya contohkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.